Masih barengan Anji yang sekarang profesi semakin banyak ya, musisi, konten kreator, sama terakhir SJW lingkungan ya sekarang. SJW dong. Lu nyebutnya gitu, nyebutnya apa? Gen 98,7 FM, Gen Onto kita hari ini tamu yang sudah lama tidak hadir ke Gen FM ya. Betul. Karena sempat pesantren dan sekarang punya hobi baru ya. Hobi barunya adalah koleksi wig. Ada Anji. Tunggu, ini nama acaranya apa? Ini Gen Onto. Gen Onto. Kenapa jadi roastingan? Ya kalau sama kawan kan gitu, kita udah santai. Tapi Anji, ya kan? Stand up comedian tuh emang arahnya tuh ke arah roasting gitu ya. Emang penuh insting. Insting atau lu emang udah lama pengen ngeluarin aja lu? Iya benar. Udah lama gak ketemu soalnya. Udah lama gak ketemu. Ketemu Ya. kadang di bandara, gitu kan? Gue memang kemarin tuh agak menarik diri dari duniawi. Oh. Karena bosen. Nah, karena udah berkali-kali kayak waktu sempat gue lihat di vlog kok kan sempat ngikutin. Anji ini salah satu konten kreator atau musisi yang pertama kali sering banget upload di sosial media kan. Khususnya ngevlog apa segala macam. Musisi ya. Ya kan, musisi ya untuk musisi bahkan lu pernah ngeklaim untuk punya konten terbanyak pada saat itu ya. Iya. Sempat ngeklaim itu, sempat bilang mau off juga. Iya. Ini juga lagi berarti. Enggak, waktu itu tuh pas pandemi. Pas pandemi gue muak sama keadaannya kan. Iya, udahlah gue pengen stop gitu. Dan gue saat itu, jadi tahun 2019 gue juga udah ngomong bahwa gue mau istirahat 1 tahun dari musik gitu. Jadi gue nggak mau manggung, gue nggak mau ngerilis lagu. Pokoknya gue mau manggung tapi manggung gratisan. Jadi gue jalan kemana-mana pakai mobil gue, road trip sama tim. Terus gue manggung di mana-mana, bisa di rumah tetangganya Pak Lurah, di pinggir empang, di mana-mana gratis. Kenapa Ji? Kok begitu? Kebanyakan dari dia. Enggak, sebenarnya itu semuanya ada value-nya juga. Gue bekerja sama brand. Oke. Jadi brand gue promosiin, gue dibayar juga. Terus gue bisa jalan-jalan. Dan orang yang nonton dadakan dapatnya gratis. Ini bentuk panggungnya aja yang beda ya. Bentuknya panggung, experience yang dan beda penontonnya ya. juga. Biar lu gak boring dengan panggung-panggung yang lu jalanin. Iya, karena gue beratus-ratus tahun panggung. tuh 120 panggung ya. Wow. Gokil, itu Setahun. pantes rumah lu di Cibubur gede banget. Gede banget coy. Gak lah kalau dibandingin sama rumah-rumah yang lain. Enggak anjir, rumah lu Enggak, gede. gede. Gokil. Gede. Ini aja orang-orang iri. Karena dia kan sebagian stand up comedian, sebagian penyiar, sebagian musisi kan. Tapi kan musisi kan nggak kemana-mana nih. Iya benar, nggak nyampe dapat rumah segitu. Grunge ya, kita waktu itu pas awal pandemi sempat tuker-tukeran. Iya, bahkan coba dihitung dari berkarir kan itu setahun 120 panggung kan. Patra dihitung dari awal berkarir sampai sekarang belum ada 120 panggung. Belum ada. Kurang. Terus kalian saling merosting ya. Emang akhirnya bagus. terjadi tuh stop dari bikin lagu dan lain-lain itu. Iya, tapi gue tetap menitipkan lagu-lagu gue kepada musisi lain. Oh, yang nyiptain Judika, aja berarti ya. Liodra, Rizky Febian, siapa lagi ya? Ya itu deh. Jadi Cynthia Gabriela. Oh iya, Cynthia sebelum kan lu setelah kemarin keluar sempat rilis single tuh ya. Sempat, cuma sebenarnya itu yang benar-benar rilis aja tuh ya, rilis keresahan di dalam tuh ya. Iya, kalau di Siksa Rindu sih benar-benar Disiksa. cerita gue tentang Iya. keresahan gue. Berat itu lagu. Nah sebelum itu lu kapan sih terakhir ngeluarin ini? 2000 menunggu kamu ya? Iya, menunggu kamu. Itu pandemi ya? Sebelum pandemi? Belum. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pandemi bikin statement itu kan di YouTube kan mau berhenti dulu. Kebetulan pandemi jadi emang momennya pas ya. Jadi sebenarnya gue sama Firsa tuh waktu itu. Firsa juga bilang gitu. Firsa juga lagi mau istirahat 1 tahun, gue juga lagi mau istirahat 1 tahun. Nggak tahu gue kenapa, gue kayaknya ditakdirkan punya persamaan lah sama dia beberapa hal gitu, dalam beberapa hal. Makanya kita bisa tuh bikin band namanya kan Suka Maju sama Popira kan bertiga. Nah, dia mau istirahat setahun, gue juga mau istirahat setahun gitu. Dan ya udah, ya gue senang aja sih. Nah, gue fokus tapi gue kebablasan jadi 2 tahun. Karena pandeminya juga 2 tahun. Panjang. Benar. Gue sebenarnya tetap bikin konten di sana. Yes, Pat, gue bikin konten YouTube, gue bikin konten Instagram ini. Cuma batin gue menolak sebenarnya. Oke. Jadi funnya udah hilang ya? Iya, itu cuma jadi sebuah keharusan. Iya. Nah, itu yang gue alamin sampai akhirnya gue ketangkap tuh. Oke, iya. Gue sampai ketangkap, gue keluar, gue banyak perenungan di dalam, sampai akhirnya pas keluar gue bilang sama semua tim gue belum siap.
tapi harus ngerilis lagu nih. Ya udah kalau mau yang ini. Gitu. Akhirnya ngerilis lagi, terus bukan kasih sempurna rilis juga ya sama Ade. Nah yang sampai mati ini gue bener-bener gue niat. Oke, ini emang diniatin. Ini baru nih. Oke, udah waktunya gue balik. Gue balik ke konten dan musik. Nah di konten juga gue serius banget sekarang ngegarap YouTube gue. Iya, bahkan lo ada konten-konten lain. Talent lain maksudnya. Talent lain jadi kayak manajemen konten gitu kan. Kelas bahasa. Iya. Udah mulai komedi juga, lu mau ngambil lahan lawak juga lu, Ci. Enggak dong. Sebenarnya gue kan di situ cuma menampung pelawak. Iya. Sama Delu ya juga kan. Delu enggak ya? Tapi sama ada Fajar Setboy, ada Fatih, Handika, Ate, Irda. Coki itu tamu ya? Coki bintang tamu. Dan rencananya gue nanti ada satu acara stand up juga khusus. Wow. Jadi banyak banget. Lu kan banyak banget nih Mas Anji yang dikerjain nih. Gue sih bisa. Serius dari kita kenal dulu waktu Cibubur dekat ya. Gue suka banget Pat sama materi-materi lo. Aduh. Tapi nggak aman on air. Iya sih. Makanya di sini nggak boleh dikeluarin. Iya. Kalau buat on air nggak aman. Aman lo yang gue bangun pagi harus mikirin soal anak Iwan, nah dari sejam paling 15 menit yang aman. Lu kan banyak banget yang dikerjain nih. Iya semuanya. Lu nggak capek Mas Anji? Beneran deh dari awal kita kenal tuh lu banyak banget yang dikerjain. Nah sekarang gue itulah kenapa gue nggak banyak temen. Karena lu mengerjakan banyak hal. Gini, jadi waktu yang tersisa dari itu gue masukin ke family time, keluarga ya. Anak-anak sih terutama ya, anak-anak Iya. Karena kan anak juga sempat ngerilis lagu kan. Iya, dan tapi si Saga tuh dia ketika dia umur 7 tuh dia udah mulai kayaknya dia lagi terdistraksi sama hobi baru, games dan lain-lain tuh, apalagi pandemi. Iya. Tapi gue nggak mau maksa, gue pelan-pelan. Nah sekarang dia baru mulai dia belajar piano lagi, dia belajar keyboard, belajar sound, dia ngulik DAW gitu. Maksudnya software untuk edit musik yang gitu. bener loh. Kalau pagi tuh udah gini, hey lo udah gitu kalau pagi ya. Enggak dong. Ini jadi buat band yang mau mixing harga murah bisa ke anaknya Anji ya. Kalau sama Anji mahal ke anaknya ya mixing mastering ya sekarang udah bisa anaknya gila 7 tahun. Tunggu setahun lagi udah jago. Iya. Ya memang gue membuat beberapa divisi sih. Jadi sekarang gue punya studio sendiri untuk konten-konten gue. Terus gue punya studio untuk musik khusus buat rekaman dan pokoknya produce dan rumah. Nah gila. Di rumah juga untuk konten, cuma konten-konten sederhana aja gitu. Ya. Tapi gue karena lo kan nanya tadi, kok lo bisa? Iya, ngerjain semua. Sekarang gue udah mempercayakan beberapa hal ke tim. Iya. Tapi tetap kan komandonya lo, Pak. Itu yang bikin pusing. Enggak, sebenarnya untuk mengeluarkan ide tuh nggak, gue seneng. Iya sih. Gue bisa menghabiskan waktu seharian khusus cuma buat ngobrol doang tentang ide. Ngebedah ide untuk konten ini, untuk musik atau apapun, tapi eksekusinya gue nggak bisa. Tinggal tim yang jalanin. Ya, jadi perpanjangan dulu kan gue kan tangannya kayak gitu kan, sampai thumbnail gue pikirin, sampai judul gue pikirin. Kalau sekarang nggak, gue serahin. Silakan lo, tapi pokoknya ketika kita ngomongin konten untuk 1 minggu misalnya, gue ada di sana. Oke. Dan sekarang lo lagi back ke musik lagi, berarti yang hal-hal itu lagi di sekunderin atau gimana? Ya alam dan atau konten. Enggak, justru gue pengen balik ke konten dan musik. Jadi itu dua hal besar. Emang gak bisa dipisah ya? Gak bisa, alam yang lagi gue jauhi. Abis ini coba kita obrolin tentang alamnya bagaimana, kenapa dijauhin. Apakah sampai mati gak usah diomongin? Apa? Sampai mati single? Ntar dong di akhir. Ntar dong di radio lain lah, denger aja. Udah bahas kan di radio lain, akan visit radio juga kan? Iya kan? Buat apa kita bahas yang sama radio lain? Nanti di sini request aja, kita nggak usah ngomongin singlenya. Gue juga nggak suka. Masih barengan Anji yang sekarang profesi semakin banyak ya, musisi, konten kreator, sama terakhir SJW lingkungan ya sekarang. SJW dong. Lu nyebutnya apa orang ya kalau fokus di satu bidang lu bilangnya SJW. SJW itu sebenarnya kontennya positif. Social Justice Warrior. Iya, positif. Cuman orang-orang aja yang nge-branding jadi negatif. Iya, gitu. kadang-kadang kan emang penggiat alam, berperan loh.
di itu bahasa Indonesianya kan? Negara Puntang jadi sebegininya tuh karena kenapa? SJW itu konotasinya negatif, iya kan, Pat. konotasinya udah jelek. Enggak, tergantung lu menanggapinya, Ji. Apalagi lu yang ngomong. udah makin kan dia musuh SJW dia nih. Enggak, gua gini. Gua justru banyak dimusuhin sama SJW. Karena lingkungan. Karena gua di Puntang waktu itu. Kenapa kan ini hal baik yang lo lakukan untuk alam. Tapi kan menurut mereka enggak. Menurut mereka enggak. Menurut mereka tuh kayak gue cuma buat duit doang, bisnis doang gitu. Ya sama ketika pandemi kan gue bersuara cukup keras kan. Iya. Bener. Ngomongin tentang banyak hal. Ya, lo tuh sisi kiri di kanan ada jering kan? Iya. Iya. Iya benar. Iya benar. Untuk musisi ya. Ya gue bicara cukup keras soal itu kan, sampai ada konten gue yang di take down sama YouTube gitu. Ada yang disomasi juga lo kan? Ada yang di pulau apa itu Lampung kan salah apa? satu. Nah, ya itu. Dan yang diomongin bener. Ya kan time will tell kan. Ya kan kalau pepatah bilang kan gitu kan. Waktu yang akan menjawab. Karena itulah jadi gue dianggap di sana itu ya. Lo melarikan ini aja, lo mau ngalihin isu dan segala macam. Padahal mereka nggak tahu yang gue lakukan. Selain effort fisik gue, gue ngeluarin duit banyak men di sana pandemi. Nah itu yang lagi gue pengen tanya, lu berarti mengorbankan gak cuman tenaga dan pikiran, tapi kan juga materi untuk ngebangun. Iya sampai rumah gue pembangunan itu terhambat. Untuk bangun negara Puntang dulu. Itu negosiasi ke istri gimana sih? Itu sih yang paling saya berat bangun negara Puntang dulu dibanding rumah ya. Benar. Itu gimana? Gue ngomong gitu. Iya, gue mau ini dulu ya. Tapi kan rumah kan waktu itu juga 4 bulan belum bisa dibangun karena di awal-awal pandemi orang tuh tidak mengizinkan kan siapapun ada keluar apapun masuk gitu kan. Nah itu pas kosong itu memang ya udah gue ke gunung kan, ya udah gue bangun di sana. Tapi emang tujuan akhirnya apa sih ngebangun negara Puntang, capek-capek keluar awalnya duit banyak gitu. Awalnya nggak ada apa-apa. Sponsor dan lain-lain sih gitu. Awalnya nggak ada apa-apa. Awalnya lu kabur dari rutinitas. Terus gue punya udara bebas 5 hektar gitu yang bisa gue manfaatin. Nih ini tujuannya sama kan, gue bikin di Sentul kebun kecil juga, tapi kan cuma 300 meter ya. Kalau ini kan 300 meter juga gede loh. Ya lumayan, jadi kayak ada kandang-kandang kambing, ada sungai gitu-gitu, tapi kan kecil gitu. Tujuannya emang buat pribadi. Lo dapat udara bagus sih, tapi lo dapat virus dari kotoran kambing. Kandangnya sebelah sono buat usaha, buat muterin duitnya. Tapi itu awalnya emang buat pribadi doang. Tadinya iya. Awal gue cuma mau bangun, tapi nggak bisa ternyata. Karena tempat itu ternyata kan memang ada pokoknya memang itu harus dikunjungin sama orang lah. Udah akhirnya memang ya gue ngambil orang lain untuk ngurusin situ. Jadi gue tetap nggak mau pusing mikirin bisnisnya. Karena buat gue di situ buat senang-senang. Jadi kalau orang bilang lu ngebangun negara Puntang ini untuk bisnis, enggak ya? Enggak. Karena ini emang tempat. Gue mau bikin panggung. Itu buat berkarya justru. Itu statusnya berarti kepemilikan fasilitas umum. Perhutani yang punya atau Pemda? Ya itu milik negara. Tapi pemanfaatannya gue gitu. Oke, kayak HGB lah hitungannya gitu. Ya, gitu. Untuk ini. Bikin panggung di situ. Bikin panggung. Belum tapi. Buat panggung ya. Udah tinggal running aja. Ini gue lagi nungguin. Aduh, ini udah mau hujan lagi. Iya benar. Ini emang 3 tahun belakangan ini. Yang nggak bisa diprediksi ya. Hujannya gila-gilaan sih. Memang kayaknya ada sebuah apa nih? Konspirasi lah gini. Tahan deh, gue demen deh kalau dia ngomongin konspirasi deh. Yang terakhir juga kan waktu di itu aja pas Merapi kan, habis erupsi, awannya kan berbentuknya kan alien turun kan? Ada UFO kan? Kalian percaya alien gak sih? Percaya. Lu ntar kita itu bahas di tempat lain. Itu nanti lu ke podcast gue aja itu kalau membahas alien. Iya gue mau. Ya udah nanti atau kita main ke Cibubur ntar kita. Iya deh kita langsung dari sana katanya karena ada kontennya sekalian. Tapi balik lagi tadi berarti mana. Jadi emang di sana inline-nya juga sempat buat karya ya berarti ya. Iya, gue mau bikin studio musik di sana. Studio musik, studio rekaman di sana. Karena itu kan investnya kan nggak gampang, Ji. Iya. Siapa yang mau rekaman ke sana? Di gunung. Ada ya kali ya? Ya gini misalnya gue nawarin orang-orang yang butuh experience lebih untuk rekaman. Lo rekaman dimanapun di Jakarta atau di kota-kota gitu. Memang mungkin studionya bagus, tapi mau masuk mau keluarnya itu tetap lo akan dihadapkan sama kemacetan. Di sana lo rekaman 2 hari atau 3 hari gitu, tapi dengan udara yang fresh, oksigen yang murni, suasana yang menyenangkan. Itu bisa beda output ya. Menurut gue. Berarti sama Pat. Gue kan juga gitu. Gue kalau bete dikit naik gunung kan supaya dapat yang penting udara seger, dapat pemandangan beda apa segala macam. Kalau dia anak kota banget nih.
Dia nggak bisa nih dia gitu-gitu nih. Gua kalau penat, ya Allah, nggak usah jauh-jauh. Mana nih? Sholat. Waduh. Kan konteksnya lagi gak ke situ. Gue tahu sekarang lo kenapa diserang SJW mulu pas. Lah, apa yang salah dari omongan gue? Gak ada maksudnya. Susah kan lu bayangin lu baru sekali bintang tamu gue tiap hari ini ngadepin ini. Tapi emang iya kan, itu tenang gue. Iya ngerti sih. Jika di atas sajadah gue berdiri. Dia bikin kita tidak. Lo ngerti kan? Ngerti gue. Lo ngerti kan? Jadi orang-orang tuh memandang kita counternya gimana coba ya? Memandang kita tuh kayak Anji sama Dias tuh ini banget. Iya. Udah serah lu deh kalau itu. Itu kan tergantung sudut pandang. Bisa iya, bisa bukan tidak. Tergantung sudut pandang. Lu menyudutkan namanya. Jadi emang semuanya dibalikin ke experience kalau ngedapetin gimana karena lo udah mengalami di sana buat lagu dan lain-lain. Siap-siap buat anak band yang mau rekaman di Puntang ya. Kasihan operator itu Ji, tapi kalau standby sana kalau lagi nggak ada lagi rekaman, enggak lah. Ya bawa sendiri kalau misalnya. Operator. Lu datang yang jaga studio paling. Iya. Paling jaga studio ya. Tapi nih kita belum ke sana sih. Kondisi sekarang tuh bayangannya gimana sih? Ayolah sama gue yuk nanti boleh. Kita bikin Gen FM deh sama lo. Iya, yuk. Gen FM, Gen on track, Gen on talk di sana. Gen on talk di sana. Ayo. Oh iya benar juga ya. Iya, bulan depan deh kita set abis lebaran. Abis lebaran ya. Boleh Sobat Gen. Kita pilih ntar 10 Sobat Gen lah. Ongkos sendiri ya. Enggak, kita cari sponsor lah. Kita cari Gen FM nanti ada. Pas lagi tempat di sono kan tendanya The North Face ya. Kita tuh kan TNF banget nih anaknya. Iya, fleksibel kita fleksibel. Kita fleksibel. Kemarin kan kita camping Eger. Iya, kita fleksibel lah. Iya, kalau di podcast kan Eger, kalau di Gen FM TNF. Fleksibel. Kita mau sebut semua boleh. Iya. Orang nggak eksklusif ya. Nggak eksklusif, siapa tahu ada panel lagi Konsina kek, Deuter kek masuk bebas. Benar, betul. Ini kita dari tadi belum ngomong single barunya deh. Abis ini kita ngobrolin single barunya. Jadi ngomongin single. Sampai Mati yang lu pasti udah lihat video klipnya juga ya. Betul. Melibatkan siapa? Mantan gue, Sheila Marcia dan suaminya. Dan suaminya. Gimana? Sampai Mati. Ini sama Popira sama Firsa. Bukan dong. Ini kesini mau promo Sampai Mati loh. Belum nyambungin lagunya yang sama Firsa sama Popira tuh enak loh beneran. Ya itu jadi gini, gua kan jadi pas ini dulu. Bener. Gua ya lo tau lah maksudnya kalau misalnya orang dengerin lagu gue, dia Bidadari Tak Bersayap, balance ya. Kayak nggak cocok sama personality gue di sosial media yang kritis waktu itu kan. Betul. Nah gue butuh media untuk menyuarakan itu. Nggak bisa gue merusak Anji nih. Nggak bisa brand Anji yang memang musisi wedding, gathering, perusahaan tuh nggak boleh dirusak. Jadi soundtrack pasangan. Gue harus bikin band. Bikinlah Suka Maju sama Firsa Besari sama Popi. Si Popi itu bukannya di Bandung ya? Iya PNS. Terus kalau latihan ke Jakarta, loh kan Firsa di Bandung juga. Gue yang ke Bandung ya. Dia yang ngalah. Firsa ke Bandung ya. Kan gue juga habis dari situ bisa melipir ke Puntang. Jadi tapi itu akan jalan lagi nggak sih proyek itu dulu? Itu seenak-enak yang kita sih. Oh iya. Orang dia nggak mau nerima manggung. Kan lu nggak mau nerima manggung kan? Enggak sih, itu sih bikin-bikin aja pokoknya. Kalaupun kita mau manggung, kita mau di panggung yang gede. Bukan. Yang justru yang kita pengennya yang keringetan di dalam. Zaman dulu apa? Ya Stardust zaman dulu kayak gitu tuh. Iya, mau yang gitu. Iya. Nah, baru sekarang kita bahas itu ya. Sampai Mati. Penasaran gue. Sampai Mati. Nah, terakhir nih, ada yang mulus sampai enggak buat sebut. Bahas dulu. Sampai Mati ya. Sampai Mati. Iya. Itu pemilihan video klip dulu deh. Kenapa jatuh kepada Sheila sama Dimas? Ya. Memang gue sejak dulu udah mau bekerja sama mereka. Bukan karena lagu tentang itu. Bukan. Gue kan bikin itu di rehab. Itu momen pada berapa lagu sih lo bikin di rehab? Kayak 15-an lah, 17-an lah. Buset. Produktif ya. Oke, terus. Nah, terus gue ngerasa ini saatnya gue mengeluarkan mereka, bekerja sama dengan mereka dalam karya gitu. Oke. Sama Dimas gue juga memang pengen bikin karya juga barengan yang mungkin Dimas terus yang nyanyi gue sama Sheila itu lebih asik lagi. Karena Dimas kan DJ kan, basically produser musik juga. Produser musik kan. Nah, akhirnya gue ajak mereka apa yang paling memungkinkan. Oh iya, masukin ke video klip gitu. Jadi video klip. Kalau lagunya sendiri berarti itu keresahan saat waktu di momen di rehab di. Iya, tapi sebenarnya itu bukan dari gua doang. Gua tuh di rehab kan menyerap banyak cerita ya. Iya, dari kanan kiri teman-teman di sana. Jadi gua nggak tahu, jadi tempat cerita juga. Coki juga cerita sama lo. Coki ada yang dari 17 lagu itu lagi ceritanya Coki. Lagu yang mana yang bercerita tentang Coki? Lagu nikah nggak bisa di Indonesia dong.
ya kan? Karena emang pengen di luar. Ya kan pengen beda suasana. Iya, benar. Gak cocok. Ya lanjut Manji, bagaimana Manji? Iya, pokoknya akhirnya memang saatnya aja bekerja sama mereka. Cuma kalau lagunya kan tentang mempertahankan kan. Kan sebenarnya liriknya kan utamanya itu cinta bukanlah tentang mendapatkan, tapi bagaimana kita bisa terus bertahan. Hal-hal kecil yang membuatku jatuh hati, buatku pertahankanmu sampai mati gitu kan. Iya dalam. Dan buat gua itu pasti dialamin sama banyak orang lah. Lu berhubungan sama istri, lu juga ya pasti ada momen dimana kayak kalau mau dicari-cari selalu ada alasan buat pergi nih. Iya, betul. Itu pasti ada kan? aja benar. Kenceng banget ya. Iya kan karena itu benar emang. Kan itu suka nebelin yang enggak nih. Kan gue ngerespon ya. Ntar kan istri gue denger, oh jadi kamu gitu. Tapi kan itu benar. Tapi emang gitu ya? Sedikit ya. Bercanda. Terus. Iya ya, itu sih gue lebih pengen ngingetin bahwa hal-hal kecil tuh perlu diingat-ingat supaya kadang-kadang justru itu tuh yang bisa bikin kita bertahan. Karena lu tiap hari sama dia dan udah berkomitmen itu janjinya kan janji di depan Tuhan, bukan janji antar manusia lagi kan pernikahan tuh jadinya emang. Gue depan penghulu. Iya itu juga sih maksudnya kan itu ijab kabul. Langsung dirapihin. Iya. Cari aman dulu. Susah banget ya. Iya, ijab kabul kan langsung sono gitu. Iya, jadi emang hal kecil kayak gitu mesti diingat. Apalagi lu udah berapa tahun nikah? Tahun ini 11. Masa krusial Pak, hati-hati lu. Sok nasihatin gua lu. Udah lewat tuh 10 tahun. Udah lewat 10 tahun udah lewat tuh santai. 7 nih masih 7 tahun. Tahun depan tuh. Iya, tapi susah enggak mengulang formula lagu dia yang sebegitu fenomenal. Kalau kita dengerin lagi tuh formulanya Anji masih sama nih. Anji gitar akustik, cinta, ballads. Iya. Ya. Gini. Memang tugas gue untuk merilis album atau lagu-lagu pernikahan belum beres nih. Oh masih ada. Lu statement banget ya emang harus wedding ya? Iya. Karena memang gue pengen jadi, gue ngebayangin diri gue nanti ketika gue tua. Ya gue nyanyi di wedding gitu loh. Seminggu 2 kali minimal wedding, Sabtu sama Minggu. Iya dong. Iya benar. Itu gue banyak banget orang-orang ketika ngobrol sama gue, lu mau jadi musisi wedding? Atau orang banyak gak suka musik wedding. Tapi ketika gue jelasin kenapa, itu kayak iya juga sih. Lagu lo jadi soundtrack pasangan. Kita gitu. pernah ngobrol sama Virgon ya. Iya. Virgon tuh malah awkward diundang ke kawinan karena lagunya banyak lagu soal patah hati. Iya kalau itu kan patah hati, kalau ini kan tentang bahagia soalnya. Tapi Virgon yang sekarang. Solo itu ngarahnya ke sana. Iya. Iya dong, mulai dari Surat Cinta untuk Star lah, Bukti, yang apa Selamat yang Tinggal sekarang. Segala macam itu semua, apalagi yang sekarang tentang keluarga juga, tentang anak. Iya. Itu arahnya ke sana. Dan jadi lu bangganya tuh karena emang kenapa spesifik wedding? Iya, apakah ngelihat banyaknya panggungan atau bisa lagu lo menjadi arti untuk pasangan-pasangan? Gini, kalau di luar spiritualnya ya. Yang bisa kita kalkulasi gitu, kita nggak perlu penonton. Karena udah undangannya udah banyak dan itu udah kayak konser kalau panggungan wedding sekarang. Minimal 1.000-2.000 tuh kalau yang undang Anji berarti skalanya udah skala nah, lebih dari 1.000. Terus yang undang gue wedding itu biasanya nanti nggak ada nawar. Iya. Ya udah nawar tapi ya udah harga wedding soalnya mahal. Iya. Yang undang gua wedding atau siapapun musisi artis gitu ya, yang ngundang artis untuk manggung itu udah pasti dia punya budget banyak. Betul. Tamu-tamunya dia udah pasti levelannya juga kayak dia juga. Yes. Kolega apa segala macam. Itu jadi akan berulang terus tuh. Jadi kalau ada gengsian gini, kalau tidak perlu bulan Januari, tidak perlu mikirin sponsor belum ngeluarin budget untuk bikin panggung. Wedding ada terus turunnya lebih cepat lagi ya? Ya langsung bener. Pantesan Kemal fokus di MC wedding ya. Itu dia Pak. Iya bener MC wedding. Iya. Jadi gathering pun begitu. Itu yang gue incerkan. Jadi, nah tapi memang karena gue seperti itu, jadi gue kayak di festival untuk musik-musik yang kelihatannya harus keren. Keren. Yang lagi rame. Gue nggak banyak. Gue nggak banyak. Cuma ya itu pilihan. Tinggal itu pilihan. Makanya gue mau ngeluarin beberapa sisi lain gue yang perlu orang tahu gitu. Walaupun kalau gue manggung nih, gue panggung off air, gue tuh nggak kayak yang gue didengerin. Iya. Bener, emang beda. Gue selalu berbeda. Itu yang menariknya kan. Yes. Oke lah, ini sih Sampai Mati berarti rencananya akan disinglein aja atau lo mau bikin album? Masih masuk dalam wedding album gue. Wedding album? Iya.
Bahkan ada nanti wedding album, kompilasi. Belum ada Indonesia wedding album. Belum ada ya? Khusus nggak ada. Gokil. Nah, ini gue suka gini ngobrol sama Manji tuh, lu udah mikirin gimana lu kayak hilirnya secara bisnis gitu. Jadi nggak cuma karya doang tapi wedding album. Gue pengen bener-bener. Nah, gue yang ngebedain gue dengan musisi wedding lainnya adalah musisi yang lainnya itu ngebawain lagu orang. Iya, lu lagu sendiri gitu. Mantap, berarti nanti lu di kawinan tidak akan denger L is love you and me. Masih dong. Oh masih. Apa? Thousand Lord, thousand miles gitu-gitu. Itu juga ada. Itu ada. Kan tetap ada home band. Ada home bandnya. Nanti special guestnya baru Manji. Masa lagu gue semua yang dibawain diputar-putar kan nggak mungkin juga sih. Ya, karena kalau udah ngundang Manji ya skalanya minimal 2.000-3.000 dan ada gengsi gini Pak. Keluarga itu gue yang ngundang Anji, kita juga dong. Iya. Itu pasti. You got my point. Ayo dong kok, gitu kan. Ayo dong. Iya kan biasanya kawinannya gitu. Lagi-lagi kan. Bukan, gue makan. Ya udah yuk gimana? Nih kita tungguin aja berarti single album weddingnya kapan mau tahun ini mudah-mudahan. Ya, semoga tahun ini. Habis itu akan rilis album Sisi Gelap gue sama si Sativa tadi gue. Ada album disco. Yeah. Karena album kan spiritual juga. Yang lo bilang lagu lo mau di versi kan lo sempat sama siapa? Closet siapa? Kok Closet sih? Yang lagu lo mau dibikin banyak versi, lo sempat bilang di Instagram lo apa? Oh iya. Itu ada plan juga tuh. Iya, nanti deh. Banyak rencana dia. Tapi jalan semua nggak mau slow aja, nggak cocok nih, kebanyakan rencana. Santai bro, hidup slow aja. Soalnya dia juga kan dulu kalau slow. Oh slow. Slow lah. Enggak, yang penting slownya tahu nggak lo apa? Yang penting stoanya itu, stoikismenya itu di situ. Gokil. Jadi lu bikin terbaik, lu buat, hasilnya udah lepasin aja, udah bukan hak lu, udah luar kuasa lu. Karena kan dia juga punya banyak sisi kan, kalau lagi basis jadi anjay, jadi siapa gitu kan ada. Iya benar. Ada juga. Ya pokoknya gitu ya. Sisi lain Anji juga bakal keluar di tahun ini, tapi hati-hati Ji. Enggak tahun ini kayaknya. Oh enggak tahun ini. Jangan tahun ini. Tahun ini karena gue baru balik ke industri musik, jadi gue kayaknya harus mengeluarkan sisi yang diketahui orang dulu. Berarti siap. Makanya formulanya itu. Main di ini nggak panggung-panggung partai gimana? Tahun ini tahun politik. Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Baiklah. Mendingan kabur dulu ke Bali atau kemana gitu ya. Thailand. Bener, gue tuh penasaran sama Thailand. Istri gue demen banget tom yum soalnya. Gue juga gue. Enak Thailand gue. buahnya di sana enak banget. Makanya kan yang nggak enak. Katanya bener. Katanya Ongbak keren banget tuh kalau ditendang. Si kenal lu sama Ongbak tampil di mana. Ya udah. Anji good luck Anji. Ini jangan lupa request sampai mati udah bisa di Gen FM dan juga tungguin plan kita kalau jadi Gen FM bareng sama Anji di Negara Puntang. Bener. Ya gue siapa sih? Iya itu. Udah mau cabut produksi kita. Udah mau cabut. Terakhir nih karya terakhir dia. Iya. Ya udah kalau gitu Anji good luck Anji. Thank you. On Talk.